Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di sini dalam podcast Ramadan. Samping saya adalah Ustadz Haikal Abdu, di mana dia dipercaya di SMK Nur Taqwa menjadi tenaga pendidik terkait pendidikan agama Islam. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Pak Irwan gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya, Gus? Ya, alhamdulillah. Jadi Ramadan, puasanya bagaimana, Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar dari awal sampai akhir, insyaallah. Ya, alhamdulillah, Gus. Puasanya lancar. Rezekinya lancar juga, insyaallah. Lancar, semuanya lancar ya, Gus ya. Amin. Allahumma. Gus, mau bertanya ya, berbincang-bincang terkait Ramadan ini. Ya, silakan. Bagaimana menurut Ustadz Haikal sendiri Ramadan pada tahun ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi thayyibin thahirin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah kita menjalani puasa pada Ramadan tahun ini. Kalau umpamanya bagaimana keadaan tahun ini, alhamdulillah setiap tahun kita selalu menantikan tamu istimewanya. Tamu yang selalu kita nanti setiap tahun itu Ramadan. Sampai kalau umpamanya orang-orang soleh terdahulu, mereka ketika ditanya, apa sih kalau umpamanya kamu dikasih pilihan untuk datang ke dunia, kamu minta apa? Maka cuma ingin menikmati hidangan dari Allah yang sangat lezat, yaitu Ramadan. Dan alhamdulillah Pak Irwan, keadaan saya tiap Ramadan nggak pernah sedih, nggak pernah bimbang, bahkan senang dan farhan dengan datangnya bulan yang istimewa. Alhamdulillah. Jadi ada peningkatan ya, Gus, daripada tahun-tahun yang lalu. Alhamdulillah peningkatan sangat banyak. Allah berikan kita kesempatan daripada mungkin berapa kita flashback daripada tahun sebelumnya, mungkin kita dengan keadaan COVID, dengan keadaan mungkin waktu itu ada pemilihan presiden, mungkin kalau itu masih masa-masa kampanye. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita tidak ada halangan pun, sehingga kita dapat menikmati Ramadan dengan khudu wal khusyuk insyaallah. Ya, alhamdulillah, Gus ya. Nah, itu tadi yang pertama. Terus yang kedua, Gus, selama Ramadan ini ya, Gus, ada tidak sebuah entah itu pengalaman spiritual yang bisa diceritakan sekiranya bisa memotivasi teman-teman di rumah ya, terkait apa yang pernah dirasakan oleh Ustadz Haikal sendiri. Monggo. Pengalaman spiritual ketika menjalani puasa Ramadan. Pengalaman spiritual sih kayaknya nggak ada ya. Cuma ini mungkin momen boleh. Momen saya pertama kali puasa dan saya berada di SMK di Yayasan Nur Taqwa yang bercintai. Dan sebelumnya saya pindah-pindah. Pada Ramadan sebelumnya saya ngajar di Daurah Ramadaniyah di Bangil. Sebelumnya lagi pindah-pindah tempat. Ala kulli hal, ini merupakan tantangan yang sangat luar biasa bagi saya. Karena Nabi SAW sangat senang bukan mengatasi tantangan, akan tapi senang dengan tantangan. Mungkin sebelumnya saya ngaji dengan masyarakat atau mengisi kajian di masyarakat, tapi sekarang saya ngajar atau mengisi di Yayasan Nur Taqwa ini bersama santri, bersama murid-murid SMK Nur Taqwa dengan keadaan lebih baik mungkin. Tapi alhamdulillah di samping itu pula mungkin kita sekarang merasakan Ramadan dengan senang. Ramadan dengan bahagia, Ramadan dengan takjilnya, dengan wartakjil, dengan gorengannya, dengan es belewahnya. Tapi kalau kita lihat teman-teman kita yang sekarang, ya ala kulli hal, mereka diberi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala seperti teman-teman kita yang di Palestina, teman-teman kita yang ada di negara
yang berkonflik, mungkin kita akan membaca banyak ibrah di situ. Membaca, ya Allah iya ya, mungkin di sini kita saja yang diberi rezeki Allah alhamdulillah, tapi kita syukuri apapun rezekinya, sedikit pun. Tapi kita kalau lihat teman-teman kita di negara muslim yang konflik, di mereka di bawah tenda-tenda mereka yang sangat minim, di bawah tenda yang sangat mereka mungkin kedinginan, dengan makanan yang sedikit, tidak ada, mereka melihat video-video viral TikTok Ramadan, mereka tidak mengenal apa namanya Ramadan Core di sosial media. Yang ada mereka nggak tahu nanti buka puasa ini nanti bukan kira kalau kita sekarang mikir, oh nanti buka puasa makan apa ya? Nanti bukber di mana ya? Nanti sahur makan masakan apa? Enggak. Tapi mereka mikirnya gini, nanti puasa masih nanti buka puasa masih hidup apa enggak ya? Nanti sahur masih hidup enggak ya? Nanti apakah sahur masih bersama ayah saya atau mereka sudah tidak ada, mereka masih tidak tahu nasibnya. Tapi karena mungkin Allah Subhanahu wa taala menanamkan tauhid, menanamkan iman yang sangat kuat dalam lubuk hati mereka, mereka selalu mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Rabb di setiap apapun yang terjadi. Padahal kita pun kadang ya Allah, kita mungkin dikejar-kejar hutang dengan masalah keluarga, kita sering ngeluh. Kita makan cuma buka puasa cuma tempe dengan sambal, itu kadang kita ngeluh. Bagaimana teman-teman kita yang ini gitu loh. Bahkan Nabi SAW farhatani lisaim, bersabda farhatani lisaim. Ada dua perkara yang kesenangan atau kebahagiaan bagi orang berpuasa. Yang pertama, inda fitrih, ketika mereka berbuka puasa. Yang kedua, ketika inda liqa'a rabbih, ketika mereka bertemu dengan Tuhannya. Yakni apa? Yang pertama, Allah kasih dua hidangan bagi orang berpuasa. Satu, ketika mereka berpuasa. Taib, benar. Ketika buka puasa kita senangnya luar biasa. Meskipun makannya sambal sama tempe atau bahkan garam aja itu luar biasa senangnya. Tapi di samping itu bukan hanya makanan saja yang kita pikirkan. Allah memberikan dua hadiah di situ. Satu, makanan yang ada ketika kita buka puasa. Dan yang kedua adalah Allah itu kasih waktu istijabah, Pak Irwan. Yang pertama ketika buka puasa, kita minta apapun. Kita minta hajat apapun. Kita minta suatu apapun ketika sebelum kita nyantap hidangan kita. Dan kata Nabi SAW, Inna Allah fi kullil fitr, inda kullil fitr utaqa. Allah tuh setiap di waktu berbuka puasa itu ada orang-orang yang dilepaskan daripada belenggu api neraka. Dilepaskan daripada api neraka. Itu setiap buka puasa. Maka kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan ya Rabb, orang tua kita yang sudah meninggal, ibu kita, nenek kita, buyut kita, atau orang-orang yang dulu mungkin tahun kemarin bukber bersama kita, bahkan sekarang mereka sudah nggak ada. Yang mungkin sahur bersama kita, mungkin sekarang sudah tidak ada. Maka jangan sia-siakan waktu-waktu tersebut. Yang pertama ketika buka puasa, ya Allah kau ampuni ya Rabb, kami ingin kebahagiaan dunia. Kami ingin anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Kita ingin ya Rabb hutang-hutang kita kau lunasi. Kita ingin dan minta apapun. Dan setelah itu baru kita, ya Allah mudah-mudahan kau ampuni orang tua kami yang sudah tidak ada. Kau ampuni orang-orang yang kami cintai yang sudah tidak ada. Kau bebaskan hari ini juga ketika buka puasa di waktu yang mustajabah ini. Makanya sebelum buka puasa tuh ada doa yang dimana kalau kita baca doa itu luar biasa efeknya. Apa? Setiap Ramadan membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, ya Allah aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selainmu, tiada raja selainmu. Wa astaghfirullah, dan kami meminta ampunan kepada kamu. Wa nas'alukal jannah, kami meminta surga ya Rabb. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami memohon dan berlindung daripada amarahmu, daripada marahmu, daripada semuanya yang tidak kau ridhai, wa sakhatika wan nar, dan api neraka yang sangat pedih, yang sangat kita tidak mampu menahannya. Maka kita jangan sia-siakan Ramadan ini. Kita dua kesempatan, yakni pertama waktu buka puasa, yang kedua waktu sahur.
Waktu sahur itu juga selain bulan Ramadan pun waktu sahur itu luar biasa. Allah turun, bukan Allah turun jasadnya, bukan. Allah tidak seperti makhluk. Allah tuh dibuka pintu rahmatnya, malaikat keliling di dunia. Barang siapa berkata, ayo siapa yang ingin hajatnya dikabulkan minta sama aku, kata Allah. Siapa yang ingin diampunkan dosanya minta sekarang, kata Allah. Barang siapa minta surga, minta sekarang, kata Allah. Itu selain bulan Ramadan. Setiap waktu sahur tuh di antara jam 2 sampai sebelum subuh, waktu sahur. Apalagi Ramadan, kata Rasulullah, la tatrukus sahur fa inna fis sahuri barakah. Jangan kau tinggalkan sahur, karena sahur itu barokah. Meskipun minum air saja. Dan ketika sahur pun kita minta sama Allah, ya Rabb, dengan waktu yang barokah ini, ya Rabb, saya minta ini, minta itu. Dan kedua kata Rasulullah, farhatun inda liqa'a rabbih. Kesenangan ketika bertemu dengan Tuhannya. Bukan bertemu langsung, hendak akan, tapi hamba-hambanya Allah yang berpuasa bulan Ramadan, imanan wahtisaban, yang semata-mata karena Allah, bukan karena lainnya. Maka nanti bertemu Allah dikasih sesuatu yang banyak, dikasih surga yang sangat indah, dikasih balasan pahala yang sangat banyak, dan diberi pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Yang Rayyan ini adalah termasuk surga bagi orang-orang yang berpuasa. Maka dua kesenangan ini, dua kebahagiaan ini jangan kita sia-siakan pada bulan Ramadan. Bahkan para salafun as-salih, mereka berdoa, Allahumma sallimna wa Ramadan wa sallim Ramadan minni. Ya Allah, kau sampaikan kami ketika di bulan Ramadan, kau selamatkan kami pada bulan Ramadan dan selamatkan Ramadan dari kami. Ya, ini bagaimana? Ya Allah, selamatkan kita semuanya mukmin itu daripada mara bahaya pada bulan Ramadan. Karena benar Ramadan memang benar membawa rahmat, membawa barokah, tapi juga membawa bala, membawa apes bagi orang-orang yang di situ tidak hati-hati dengan Ramadan. Wasallim Ramadan mini, dan selamatkan Ramadan dari kejahatan-kejahatan kami. Makanya kita naudzubillah, kita minta ampunan, ya Rabb, hindarkanlah kami daripada maksiat di bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti mudah-mudahan Allah ampuni semuanya. Ketika di akhirat nanti ada orang itu diseret mukanya, diseret sama malaikat kenceng dan diadab juga. Ditanya, ini siapa? Melakukan apa orang ini? Maka malaikat menjawab, fadan buhu Ramadan. Maka dosanya adalah Ramadan. Dosanya tidak memuliakan Ramadan. Tapi apa daya, mudah-mudahan Allah ya taqabbal mafina. Allah menerima kita apa adanya. Kita manusia yang penuh kelemahan, kita manusia yang seneng banget dosa, tidak suka ibadah. Tapi Allah mudah-mudahan tahu apa yang ada dalam diri kita. Menerima kita. Ya Rabb, sallimna Ramadan wa sallim Ramadan minna. Kata. Ustadz, di bulan Ramadan ini ya Ustadz ya, ada tidak sebuah kejadian ya, entah itu Ramadan dulu sampai sekarang detik ini, yang membuat Ustadz sendiri itu mengalami sesuatu, apa namanya itu, yang betul-betul sampai meneteskan air mata gitu, terharu lah. Jelasnya setiap Ramadan tuh mesti terharu ya. Terharu ya, ingat tadi pada saat apa gitu, pasan sahur, pasan buka. Dulu mungkin kita masih kecil Ramadan bareng, lihat ya Allah, lihat orang tua kita masih muda, masih sehat, masih seger. Tapi kita lihat sekarang mungkin pasan Covid dulu ya. Namanya perjalanan hidup mungkin pernah ke atas, pernah ke bawah. Tapi dulu ketika Covid itu luar biasa hancur lebur, bukan saja. Tapi Allah sangat baik. Allah sangat mulia. Allah sangat menangis jenengan waktu itu. Setiap Ramadan tuh mesti nangis, apalagi denger iklan-iklan Ramadan. Denger apa namanya? Usolli sunnah. Biasanya di TikTok kan ada tuh. Min berapa Ramadan usolli sunat tarawih rahman jami'an rahimakumullah. Itu yang kita tunggu-tunggu setiap tahun. Dan kita lihat sekarang, ya Rabb, ketika saya buka puasa, lihat ayah saya, ya Rabb, dulu masih muda, sekarang sudah tua. Ibu saya dulu muda, seger, sekarang sudah tua. Dan saya minta, ya Rabb, jangan kau ambil orang tua kami sebelum kami menyenangkan mereka. Maka senangkan kan ya Rabb. Teman-teman pemirsa ya,
Alhamdulillah kita sudah berbincang dengan Ustadz Haikal dari pertama kita membahas intinya pada bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini ya. Monggo Ustadz ditutup, mungkin ada petua-petua yang ingin disampaikan sedikit kepada para pemirsa supaya mengikuti saran-saran yang pernah diajarkan, Kalau saya tuntunan dari Rasulullah gitu dan lain-lain. kalau bilang petua gak ada terlalu hina untuk mengeluarkan petua kan, tapi kalau saran dari saya ikuti Rasulullah. Andalkan Rasulullah di setiap apapun itu. Kamu sedih, ingat Allah, ingat Rasulullah juga. Rasulullah adalah orang paling perhatian sama kita, lebih perhatian daripada ayah ibu kita. Kalau kita sama dekat Rasulullah, insya Allah Rasulullah dekat sama kita. Ikuti sedikit demi sedikit. Kata Rasulullah SAW, man ahya sunnati fagad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Rasulullah, barang siapa cinta sama aneh, cinta dengan saya, maka dia menghidupkan sunnah saya. Barang siapa menghidupkan sunnah dia, maka dia telah mencintai, kata Nabi. Barang siapa dia mencintai Rasulullah, dia nanti di surga bersama Rasulullah. Dan yang kedua, jangan pernah nganggap orang lain di bawah kita. Jangan pernah nganggap orang lain tuh lebih hina daripada kita. Dan anggap kita tuh paling hinanya orang. Kita anggap kita tuh ada orang yang lebih hina daripada kita. Itu enak. Kalau kita ada orang muliakan kita misalnya misalnya ngejek saya, oh gendut lo begini. Apa daya lo, emang orang hina. Tapi kalau ada orang muliakan kita, Masya Allah Haikal, Masya Allah ya. Masya Allah ahli ceramah, bisa ganteng dan gini. Masya Allah nih orang husnudon sama anak. Ini orang husnudon, dapat pahala banyak nih. Itu jadi simple. Kalau ada orang yang menghina kita, ngapain lo marah? Kenapa ente yang nggak terima? Emang lo hina? Emang lo nggak punya martabat? Emang lo paling hina di sisi Allah sama sisi makhluk? Nggak ada yang lebih hina daripada ente. Tapi kalau ada orang memuliakan kita, Masya Allah, dia orang husnudon sama kita. Mungkin Allah tutup satir kita, Allah tutup aib kita. Tapi orang ini husnudon, dia dapat pahala banyak. Kita dapat doa, Masya Allah, Haikal bisa ceramah nih, amin. Haikal kaya nih, amin. Haikal nih gini-gini, amin saja sudah. Semuanya dari Allah, yang baik dari Allah, yang jelek itu dari saya pribadi. Mungkin hakada minni walafu minkum. Ya, makasih Ustaz ya. Mungkin akan bersambung di episode kedua karena ini mulai merupakan awal perbincangan kita dengan Ustadz Haikal. Semoga yang disampaikan pada hari ini bermanfaat ya Ustadz ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.